slide baru, caranya tambah ini di bawah. Tambah di bawah, klik. Nah, ini akan mau pilih yang mana lagi topiknya. Pilih mau topik yang mana. Misalkan template yang mana? Oh ini misalkan yang ini. Nah, itu boleh ya. Yang itu. Tadi seperti biasa. Kalau mau merubah tulisannya, rubah sesuai dengan materi yang kita akan ajarkan. Kemudian mau rubah warna, silahkan. Mau masukkan elemen, tadi kan sudah belajar ya. Jadi silahkan ini masukkan kembali ya. Silahkan untuk halaman slide ketiga. Mau diisi oleh apa? Ibu dan Bapak. Materi apa untuk slide ketiga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat guru gaul dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam wawancara spesial nih sekarang ya. Hari ini saya berada di SMP 2 Banyuresmi. Kebetulan sekarang sedang ada pembinaan dari pengawas pembina SMP 2 Banyuresmi, Kang Haji Beni. Juga ada lagi ya pembinaan dari calon pengawas dari Ibu Sadia. Ibu Sadia ini calon pengawas yang berasal dari sekolah ini ya. Dan bersama kita juga sudah ada Ibu Sri ya. Beliau ini kepala SMP 2 Banyuresmi. Nah ini menjadi menarik nih, ini lengkap nih, baru kita wawancara begini nih. Ada pengawas, ada guru calon pengawas, ada kepala sekolah. Alhamdulillah saya dapat kehormatan ini gulang perpisahan. Tapi saya ingin tanya dulu ke Bu Sadiah kan. Bu Sadiah, tadi saya lihat di temanya itu apa penguatan ya, penguatan guru, peningkatan kompetensi guru dalam hal pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah ini yang jadi menarik begini, kenapa harus Canva gitu? Kenapa tidak yang lain? Kan sekarang musimnya Google Form atau apa ya yang sudah dikenal. Ada Canva, kemudian ada Microsoft 365 ya. Ada yang lain. Kenapa Ibu memilih Canva? Karena Canva menurut saya adalah sebuah desain grafis yang menjembatani penggunanya untuk lebih kreatif dalam penggunaannya dalam mendesain atau merancang materi secara kreatif, secara online. Nah di sana dan di Canva pun banyak fitur-fitur yang sangat banyak sekali ya, mulai misalkan untuk khusus dalam pembelajaran ya, misalkan kenapa saya mengambil Canva tersebut, mulai dari infografisnya untuk media pembelajaran tersebut, kemudian bisa agak keras, bisa agak keras. Iya. Mulai dari infografis, kemudian untuk presentasinya juga ada, kan tidak ke PowerPoint-nya lagi iya, gitu jadi ya. gabungan ya antara Word, PowerPoint, kemudian Corel gitu ya. Kemudian videonya juga videonya ada. Iya, Oh, videonya iya. juga ada, kemudian LKPD-nya juga ada. LKPD-nya juga ada. Iya, kuisnya juga ada Oh, gitu. Jadi ini ya. lebih lengkap gitu, Ya, fitur-fitur dan mudah. Kenapa mudah? Karena di sana sudah tersedia template-templatenya. Kalau misalkan ada yang lagi tahap belajar ya, misalkan guru lagi tahap belajar dalam pembuatan media, sudah tersedia templatenya, sehingga guru tersebut tinggal menggunakan materinya. Kemudian kalau misalkan mau menambah elemen-elemennya, tinggal menambahkan saja. Kira-kira dalam 2 hari ini terkejar nggak kompetensi mampu menggunakan Canva untuk media pembelajaran? Ya mudah-mudahan, saya mengambilnya tidak semua Pak ya, jadi dipilih dulu untuk yang berhubungan dengan media pembelajaran. Di antaranya saya itu tentang presentasi gitu ya, kemudian videonya, kemudian LKPD-nya. Itu dulu tiga itu dulu yang saya sajikan. Karena kalau misalkan kita mau banyak gitu, itu tidak mungkin, cuma dasarnya itu kalau misalkan kita sudah mengenal Canva, dasarnya bakal terbiasa dan bisa gitu akhirnya belajar sendiri gitu, akhirnya. Dan itu akan berguna untuk ke depan para guru. Iya. Diterapkan di kelas dan belajar. Terima kasih. Saya ingin ke Ibu Kepala sekarang. Ibu Sadiah ini
bukan orang pertama yang diorbitkan gitu ya. Karena beliau ini ketika di Cisompet juga sudah mengorbitkan seorang kepala sekolah juga ya, Bu Titi, dan itu jadi lulusan terbaik juga ya. Harapan Ibu Sri terhadap Ibu Sadia seperti apa ke depannya? ya, Mudah-mudahan minimal pada saat sekarang diklat inilah seperti apa ya, mencapai hasil yang maksimal. mencapai hasil yang maksimal. Membawa nama baik sekolah juga kan. Ya. Jadi tidak hanya pengawas asal pengawas lah intinya begitu ya Pak ya, betul. seperti tadi yang telah diungkapkan oleh Pak Haji Beni, Bapak pengawas kita, bahwa pengawas itu sebetulnya kan lebih capek, lebih segalanya gitu. Yeah. Ini mudah-mudahan beliau nanti juga setelah terjunnya seperti itu, seperti apa yang diharapkan oleh Pak Haji, dan juga nanti beliau juga bisa membina kami di sini juga. Dan seperti tadi di dalam kegiatan yang workshop ini, karena tidak mungkin untuk 2 hari, kami ini berencana untuk melakukan misalnya pendampingan kepada rekan-rekannya. Oh, jadi setiap akan berlanjut ya. Iya, mudah-mudahan Tidak seperti hanya itu, hari harapannya saja. seperti itu. Oke. Jadi bisa terus berlanjut, hari ini, besok, lusa gitu ya. Setiap ada waktu kita, beliau bisa mendampingi rekan-rekannya. Saya lihat animo guru-guru juga cukup tinggi ya, dengan kehadirannya yang 99% ya. Dari saya daftar hadir saya lihat 9. Apa yang Ibu lakukan? Menekan guru supaya hadir atau seperti apa? Tidak seperti itu. Tidak ya? Kebetulan mungkin sosok saya ini sudah menjadi enak mereka mungkin gitu ya. Saya tidak pernah yang bisa merasakan, saya tidak pernah harus wajib, bahkan di undangan juga saya hanya menuliskan dimohon kehadirannya ya. Tidak ada apa. Ya, artinya kesadaran mereka cukup tinggi ya, untuk mendukung Ibu ya, Sadia. dengan kepentingannya mereka mungkin berkeinginan juga untuk bisa, karena di awal-awalnya juga saya sudah menekankan bahwa guru sekarang ini tidak hanya guru asal mengajar biasa, tetapi sudah teknologi, sudah 4.0. Berarti harus betul-betul gitu ya memahami. Jadi yang tua jangan merasa malu untuk bertanya kepada yang lebih muda, untuk mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Oke. Saya ingin ke Pak Pengawas. Kan, kalau bicara digital tentu akan lebih dulu lah. Dimintai internet akan sudah main internet. Tahun 2008. Nah, tetapi saya ingin bicara sebagai pengawasnya ini. Harapan akan, karena nanti mungkin Bu Sadia ini akan menggantikan peran akan. Kalau saya mah Kang Oni dari guru gaul kan nggak ngerti soal kepengawasan. Akang yang cukup paham. Apa pesan Akang untuk Ibu Sadia? Ya, terima kasih. Jadi saya ini kan sebentar lagi mau pensiun. Ya. Tinggal menunggu hari. Nah, mudah-mudahan ke depan dimulai dari diklat, kemudian PJT pada hari ini yang ada hubungan dengan digitalisasi pembelajaran. Ini kan suatu harapan ke depan untuk menunjang program pemerintah. Ya. Saya mendengar informasi bahwa ke depan itu 50% online, 50% offline gitu kan. Jadi tetap blended juga. Iya. Ya. Jadi harus. Itu belum terbatas waktu sampai kapan? Iya. Betul. Jadi ke depan saya mendengar informasi dari televisi bahwa belajar itu tetap muka itu hanya 50% gitu. Ya. Nah, ini kan aplikasi-aplikasi semacam ini akan membantu para guru supaya bahan ajar itu sampai kepada siswa. Ditambah lagi dengan inovasi dan kreativitas dari baik guru maupun pengawas. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pengawas yang ke depan itu harus lebih kreatif, harus lebih inovatif, dan harus lebih bermartabat. Ditunjang oleh semua elemen yang ada di kepengawasan, baik sekolah dengan pimpinan kepala sekolahnya, kemudian dinas, kabupaten, bupati, sampai ke tingkat pusat. Sehingga apa yang diprogramkan oleh pemerintah ke depan tentang kemajuan pendidikan, apalagi dihubungkan dengan informasi APK Garut ini, IPM, IPM gitu kan. Nah, ini kan mudah-mudahan kedepannya untuk mendongkrak IPM juga. Tapi ini jadi kena IPM ya. Menarik nih. Iya kan? Karena salah satu indikator IPM itu kan pendidikan. Pendidikan, betul. Dilihat dari RLS rata-rata sama sekolah ya. Iya. Mungkin
mungkin saja anak yang DO itu karena gurunya tidak bisa menyajikan pembelajaran yang menarik betul. Jadi penting Bosan. sekali. Penting, betul. Penting sekali Ya. ya kan. Oke, Bu Sadia kembali lagi. Tentu ini bukan persoalan mudah menularkan digitalisasi kepada teman-teman guru, apalagi yang mereka yang sudah di zona nyaman ya, yang sudah terbiasa dengan gaya belajar, gaya mengajar yang sekarang. Nah, ada kiat-kiat nggak untuk agar bagaimana ini kemampuan ini betul-betul bisa merata kepada semua guru? Apa kiat-kiat kira-kira? Kiat-kiat untuk menularkan, mengimbaskan kita kepada rekan-rekan. Di antaranya yang pertama adalah konsisten diri dari kita. Konsisten diri dari kita ingin membantu supaya rekan-rekan itu bisa terus dengan pendekatan, kiatnya dengan pendekatan secara individu. Karena mungkin kalau misalkan tidak melalui pendekatan individu, kayak seperti pelatihan-pelatihan biasa saja, misalkan tidak jadi apa-apa, cuman hadir, ngabisin konsumsi doang. Nah, tapi kalau misalkan dengan ada pendekatan secara pribadi, yuk kita belajar bersama. Dan saya tidak maaf ya Pak ya, tidak bersifat menggurui. Kita belajar secara bersama-sama supaya misalkan ada yang senior tidak merasa tergurui oleh kita, gitu, tapi kita bersama-sama untuk belajar. Jadi kita saling saja, kita berbagi. Saya punya ilmu, kemudian dan saya pun belajar aplikasi-aplikasi ini karena tertuntut pada kemarin di Guru Penggerak. Kebetulan kita di Guru Penggerak. Kalau Guru Penggerak ini ya, jadi mau tidak mau itu kan MS, kemudian aplikasi-aplikasi yang itu harus kita kuasai gitu. Alhamdulillah itu hikmah dari Guru Penggerak itu bisa diterapkan di dalam sekarang gitu ya Pak. Jadi bagi Bu Sadia ini blended learning ini sudah bukan hal baru lagi ya, karena selama di Guru Penggerak pun seperti begitu ya. Oke, Bu Sadia besok lusa mau tidak mau pasti keluar dari sekolah ini. Artinya akan kehilangan salah satu orang terbaik. Bagaimana cara Ibu Sri menggantikan peran beliau nanti? Apakah sudah menyiapkan orang-orang juga atau seperti apa? Yang terbersit mungkin di pikiran saya seperti halnya pernah saya mendengar pidato Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim tentang kepala sekolah ya. Jadi fungsi daripada kepala sekolah itu sendiri bukan kepala sekolah yang jumawa, yang merasa di atas, yang tunjuk-tunjuk seperti itu, tapi harus kepala sekolah itu yang melayani. Maka dalam kegiatannya, insya Allah mungkin dapat dirasakan oleh Ibu Sadia bagaimana sikap saya ketika beliau menjadi sekolah penggerak, menjadi guru penggerak, kemudian beliau juga sekarang di dalam Cawa, saya itu mendukung sekali. Insya Allah sangat mendukung sekali. Nah, kemudian untuk tadi dikatakan bahwa generasinya, nah kebetulan ada calon CPNS yang kegiatan potensinya juga bagus. Jadi tidak akan merasa, tidak akan terlalu istilahnya kalau kehilangan sih pasti akan kehilangan. Tapi akan merasa, nah ini ada salah satu juga pengganti yang apalagi ini masih muda gitu ya. Bukan berarti ini ya karena ini sudah jelas walaupun mau tidak mau kami akan ditinggalkan. Tapi alhamdulillah kebetulan datang yang baru mungkin itu dari awal juga ya. Bahwa ada untuk penggantinya juga yang potensinya bagus gitu. Alhamdulillah kemarin juga ya telah istilahnya terakhir dia membuktikan dengan laporan kegiatan laksanya dengan itunya baik, dan ini itu juga merupakan akan kami sama-sama seperti Ibu Sadia ini akan dilaksanakan kegiatan yang aplikasi pengimbasan pengimbasannya itu. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Gina Juliana. Jadi tidak khawatir ketika tidak ada Ibu Sadia, maka ada generasi-generasi baru yang nanti, dan mungkin ini akan terus silih berganti karena kompetensi teman-teman yang baru ini ternyata hebat-hebat ya, sesuai dengan zamannya itu ya. Dan mungkin kita tidak hanya akan diusahakan tidak terpadu pada satu orang. Saya berharapnya dari yang lain-lain juga yang tadinya kelihatannya seperti pasif gitu, mudah-mudahan ke depan mereka juga bisa aktif gitu. Oke, Kang Beni, karena ini akan kehilangan 2 orang nih, Banyuresmi 2 ini kehilangan guru terbaik dan kehilangan pengawas terbaiknya.
ini kira-kira gimana ke depan? Oh, untuk Ya, pengawas, untuk pengawas nih. Kan, ya sedih banget sebetulnya, tapi karena ya kalau ibu itu kan juga makanya aki-aki di popatan terus kan tetap aja. Iya, makanya Harus ada yang lebih muda. tapi dress. kan saya akan meminta juga kepada nanti yang di atas kepada ketua pengawas ya. Mudah-mudahan nanti yang menggantinya di sini juga yang bisa membimbing kami seperti Pak Haji ini. Ya, gitu. mudah-mudahan ketua pengawas MKPS-nya amanah ya, Iya, dan iya. bisa memahami kondisi sekolah ya. Kang Beni itu tadi ya. Ini teman-teman sahabat guru gaul, ini Kang Beni ini Februari ya. Februari 1 Februari. 1 Februari pensiun. Jadi saya ingin juga mendapatkan kesan dan pesan selama menjadi pengawas. Mungkin bisa juga sebagai bahan masukan untuk Ibu Sadia. Apa yang akan rasakan selama jadi pengawas? Yang pahitnya, yang manisnya. Intinya begini, harusnya ada semacam kerjasama yang bagus, kemudian pencerahan tupoksi yang jelas dari dinas, kemudian pengawas, kepala sekolah, termasuk guru, sehingga menjadi kesatuan yang betul-betul bersama, kolaboratif. Teamwork ya? Ya, teamwork. Nah, sementara ini kan yang saya rasakan saja, mungkin karena saya kan jadi pengawas yang tidak benar ini. Yang tidak ideal gitu kan. Tapi insya Allah dengan adanya regenerasi, kemudian yang tua ini pada pensiun, berhenti, apalagi dengan contoh ini satu-satunya calon pengawas yang mengadakan kegiatan semacam ini. Karena dari sekolah binaan saya ada di CPU 2 orang, kemudian dari sini 1, yang lainnya belum ada, tidak ada, cuma 3. Itu baru 1 yang mengundang kegiatan AJT semacam ini. Nah ini kan ada semacam ya kedepannya betul-betul regenerasi yang positif. Betul. Oke. Tapi saya perlu klarifikasi dulu. Maksud Kang Beni sih bukan sebenarnya bukan tidak baik bekerja, tapi karena pengawas jadul itu tidak disiapkan seperti busanya sekarang dengan diklat yang begitu besar waktunya ya, sehingga betul-betul bisa sebelum terjun ke lapangan itu bisa menggali dulu mungkin ya apa yang jadi ini. Nah pesan akar untuk teman-teman pengawas yang masih ada, juga untuk para pengawas baru, apa kira-kira? Mudah-mudahan kedepannya tadi lebih berinovatif, lebih kreatif, dan lebih bermartabat, sehingga marwah pengawas ya, marwah pengawas itu betul-betul sesuai dengan tupoksi yang diharapkan atau yang dibuat oleh pemerintah. Itu saja. Yang jadi persoalan pengawas itu kan di marwah pengawas itu. Kalau kompetensi guru sekarang udah jago-jago lagi ya. Gak usah pusing-pusing sebetulnya. Tetapi ketika bicara marwah maka harus jadi teladan yang baik untuk para guru dan para kepala sekolah. Oke, sahabat guru gaul sekalian, ini obrolan yang real ini sebetulnya tidak ada persiapan pertanyaan dulu. Jadi kalaupun ada tidak disetting jawaban yang rada nyentak tapi kita tidak bermaksud ingin menyindir siapapun. Kita tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Oke, sahabat guru gaul sekalian, karena Bu Sadia ini harus masuk lagi ke kelas untuk memberikan materi, kita cukupkan saja diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada tayangan-tayangan berikutnya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru gaul